Inilah momen terakhir dari Charlie Kirk. Sosok yang selama bertahun-tahun menjadi wajah muda gerakan konservatif Amerika, tiba-tiba roboh di atas panggung saat sedang berbicara di depan ribuan mahasiswa. Dentuman tembakan yang memecah keheningan aula Universitas Utah Valley pada malam 10 September 2025 menjadi penanda akhir yang dramatis dari seorang aktivis politik yang penuh kontroversi. Sebelum meninggal, ia sempat menatap ke arah audiens dengan wajah terkejut, seakan-akan menyadari sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar peluru yang menembus tubuhnya. Charlie Kirk, pendiri Turning Point USA, bukan hanya seorang tokoh politik biasa. Ia adalah simbol polarisasi di Amerika modern, dielu-elukan sebagai pahlawan oleh para konservatif muda, namun dicerca habis-habisan oleh lawan-lawannya. Hidupnya adalah panggung besar di mana setiap kata, setiap langkah, dan setiap keputusan selalu menjadi bahan bakar perdebatan nasional. Maka, kematiannya yang mengenaskan di sebuah acara bertajuk American Comeback Tour, seolah-olah mengukuhkan legenda kelam yang selalu membayangi namanya. Pertanyaan pun segera bermunculan, apakah ini sekadar aksi teror politik yang brutal? Atau ada sesuatu yang lebih rumit, lebih dalam, dan lebih berbahaya yang melibatkan jaringan kekuasaan, konflik ideologi, bahkan mungkin pengkhianatan dari lingkaran dalamnya sendiri? Yang jelas, momen itu menjadi rekaman tak terlupakan dalam sejarah politik Amerika abad ke-21. Kamera-kamera yang sedang merekam pidatonya menangkap detik-detik terakhir seorang pria yang sejak remaja sudah berambisi mengubah wajah politik Amerika. Ironisnya, di saat ia ingin berbicara tentang kebangkitan Amerika, justru kehidupannya sendiri yang berakhir secara tragis. Dan inilah rahasia terbesar, Charlie Kirk sebenarnya sudah lama mengetahui bahwa hidupnya berada dalam bahaya. Dalam beberapa wawancara tertutup, ia kerap mengaku menerima ancaman misterius, bukan hanya dari kelompok oposisi politik, tetapi juga dari mereka yang dulu berdiri di sisinya. Namun, tak ada yang pernah menduga bahwa ancaman itu akan mewujud nyata di panggung terbuka, di hadapan publik, dan pada momen ketika ia merasa berada di puncak kejayaannya. Charlie Kirk lahir pada tahun 1993 di Wheeling, Illinois, dalam keluarga kelas menengah dengan nilai-nilai Kristen yang konservatif. Dari usia muda, ia sudah menunjukkan kecenderungan untuk berdebat dan menyuarakan pandangan politik yang berbeda dari arus utama remaja seusianya. Ketika sebagian besar anak muda Amerika sibuk dengan musik pop, budaya internet, dan gerakan liberal yang semakin dominan, Kirk justru tampil sebagai anak muda kontra arus yang menolak iklim progresif di kampus-kampus. Titik balik hidupnya terjadi pada tahun 2012, ketika ia mendirikan Turning Point USA, PUSA. Organisasi ini tumbuh pesat, didukung oleh jaringan donor besar dari kalangan konservatif, termasuk miliarder yang melihat potensi Kirk sebagai pion penting untuk melawan dominasi liberal di universitas. Dengan cepat, PUSA menjadi gerakan mahasiswa konservatif terbesar di Amerika, hadir di ratusan kampus, menyebarkan pesan tentang kapitalisme, kebebasan individu, dan nasionalisme Amerika. Namun, popularitas Kirk tidak datang tanpa kontroversi. Ia dikenal karena gaya retorikanya yang tajam, seringkali menyulut emosi lawan politik. Banyak mahasiswa progresif menganggapnya sebagai simbol intoleransi, bahkan memicu protes keras setiap kali ia datang berbicara di kampus-kampus. Media liberal menyebutnya sebagai provokator, sementara media konservatif menjadikannya prajurit muda yang berani melawan arus. Kirk memasuki dekade 2020-an sebagai salah satu suara paling keras dalam mendukung Donald Trump dan gerakan populis kanan.
Ia bukan sekadar aktivis kampus, ia adalah bintang talk show, influencer media sosial dengan jutaan pengikut, dan figur publik yang rajin hadir di acara televisi konservatif. Ia membangun citra sebagai penyelamat generasi muda dari cengkraman ideologi kiri. Namun di balik panggung gemerlap itu, ada badai yang terus bergulung, ancaman, kebencian, dan tekanan politik yang tidak pernah berhenti. Tema besar yang menyelimuti kehidupannya adalah polarisasi ekstrim. Kirk hidup di era ketika Amerika terpecah belah antara dua kubu politik yang semakin tidak bisa berdamai. Kehadirannya memperdalam jurang itu. Bagi pengikutnya, ia adalah pahlawan yang menyuarakan kebenaran bagi lawannya. Ia adalah ancaman bagi demokrasi dan harmoni sosial. Pada tahun 2025, saat American Comeback Tour dimulai, Kirk berada di puncak popularitas. Ia berkeliling kampus untuk menghidupkan kembali semangat konservatif Amerika. Tur ini bukan sekadar pidato biasa. Banyak yang percaya bahwa ini adalah langkah awal bagi Kirk untuk masuk ke ranah politik elektoral, mungkin mencalonkan diri sebagai senator, atau bahkan membangun basis menuju pencalonan presiden di masa depan. Tetapi justru pada puncak itulah tragedi menimpa. Kematian mendadak di Utah Valley bukan hanya menutup panggung hidupnya, tetapi juga membuka bab baru penuh pertanyaan. Apakah Charlie Kirk hanyalah korban kebencian politik? Atau kematiannya adalah hasil dari permainan bayangan yang jauh lebih kelam, di mana kepentingan besar, uang, dan kekuasaan bertabrakan di balik layar? Dengan latar belakang ini, kisah Charlie Kirk tidak hanya tentang seorang aktivis muda yang mati tragis. Ini adalah cerita tentang Amerika yang terbelah, tentang kampus yang menjadi medan perang ideologi, dan tentang bagaimana satu suara bisa memicu cinta sekaligus kebencian dalam skala nasional. Malam itu di Utah Valley, aula penuh sesak. Spanduk besar bertuliskan, American Comeback Tour, terbentang di belakang panggung. Charlie Kirk, dengan jas biru tua dan dasi merah. Khasnya, berdiri tegak penuh keyakinan. Ia baru saja menyampaikan kalimat tentang masa depan Amerika yang harus direbut kembali oleh generasi muda, ketika suara letusan memecah ruangan. Sekejap kemudian, tubuhnya terhuyung lalu jatuh. Sorak-sorai berubah jadi jeritan panik. Kamera-kamera ponsel menangkap setiap detik, menyiarkannya secara langsung ke seluruh dunia. Namun, untuk memahami momen klimaks itu, kita harus menelusuri kembali jejak-jejak yang membawa Kirk ke titik genting dalam hidupnya. Peristiwa awal kejadian tidak biasa. Sejak awal tahun 2025, Kirk kerap mengeluhkan adanya gangguan terhadap kegiatannya. Beberapa kali acaranya di kampus dibatalkan secara mendadak karena ancaman bom palsu. Ia juga menerima email anonim berisi foto rumah keluarganya, dengan pesan singkat, diam, atau kau akan diam selamanya. Tetapi seperti biasa, ia menanggapi ancaman itu dengan gaya khasnya, penuh tantangan. Di podcast pribadinya, ia bahkan sempat berkata, jika mereka ingin menghentikan saya, mereka harus menembak saya di panggung. Kata-kata itu kini terdengar seperti nubuat yang tragis. Perkembangan peristiwa, skandal dan rumor. Beberapa minggu sebelum tur dimulai, media sempat membongkar isu internal di Turning Point USA. Ada kabar tentang perpecahan di dalam organisasi, dengan sebagian anggota dewan merasa Kirk terlalu otoriter dan lebih mementingkan ketenaran pribadi ketimbang tujuan kolektif. Ada yang menuduhnya menyalahgunakan dana untuk kebutuhan pribadi, dari perjalanan mewah hingga properti rahasia di Florida. Kirk menolak semua tuduhan itu,
menyebutnya sebagai kampanye fitnah dari kaum kiri. Tapi rumor tak berhenti di situ. Ada desas-desus bahwa bahkan di kalangan konservatif sendiri, banyak yang tidak nyaman dengan cara Kirk semakin menempatkan dirinya sebagai pusat perhatian. Seorang mantan anggota PUSA bahkan menyebut, Charlie sedang bermain di level berbahaya. Musuhnya bukan hanya di luar, tapi juga di dalam. Kejadian tak terduga, konflik internal. Saat American Comeback Tour diumumkan, tidak sedikit yang melihatnya sebagai langkah politik besar. Ia bukan hanya berkeliling kampus, ia sedang menguji elektabilitas. Dukungan mengalir deras, tetapi juga kebencian semakin menajam. Beberapa universitas bahkan menolak kedatangannya, memicu bentrokan antara simpatisan dan kelompok penentang di jalanan. Di balik layar, tekanan semakin memuncak. FBI konon sudah memperingatkan tentang adanya ancaman serius terhadap keselamatannya. Namun, Kirk tetap bersikeras untuk tampil. Jika saya berhenti karena takut, itu berarti mereka menang, ujarnya dalam sebuah wawancara 2 hari sebelum tragedi. Klimaks konsekuensi. Dan akhirnya, malam itu di Utah, ketegangan yang selama ini menumpuk menemukan muaranya. Penembakan yang mengakhiri hidup Kirk seketika mengguncang Amerika. Televisi menyiarkan wajahnya yang jatuh di panggung, dipeluk oleh staf dan diseret keluar oleh petugas keamanan. Publik terpaku pada pertanyaan, siapa yang menekan pelatuk itu? Konsekuensinya sangat luas. Para pendukungnya marah, menyebutnya sebagai martir politik yang dibunuh karena keberaniannya berbicara. Di sisi lain, lawan-lawannya terjebak dalam dilema moral, mengecam kekerasan, tapi juga mengingatkan publik akan warisan ucapan-ucapan Kirk yang memecah belah. Media sosial meledak dengan teori konspirasi. Ada yang menuduh kelompok sayap kiri radikal, ada yang menunjuk jari ke lingkaran internal PUSA sendiri. Namun yang paling mengerikan bukan hanya kematian Charlie Kirk, melainkan efek domino yang ditinggalkannya. Dalam beberapa hari setelah tragedi, kerusuhan kecil pecah di beberapa kota, melibatkan bentrokan antara pendukung konservatif garis keras dan kelompok progresif. Kematian seorang pria berubah menjadi simbol pertempuran ideologi yang semakin tak terkendali. Kisah kebangkitan Charlie Kirk menjadi kontras. Dengan cara ia berakhir. Dari anak muda pinggiran Chicago, ia bangkit menjadi salah satu suara paling berpengaruh dalam politik Amerika. Namun ketika bintang itu bersinar paling terang, justru di saat itulah ia dipadamkan secara brutal. Seolah-olah takdir menolak memberikan Kirk kesempatan untuk benar-benar mencapai puncak politik yang ia incar. Kini, dunia hanya bisa bertanya-tanya, apakah Kirk akan dikenang sebagai pahlawan yang mati demi perjuangannya, atau sekadar sebagai tokoh kontroversial yang hidupnya berakhir di tengah pusaran konflik yang ia sendiri bantu ciptakan? Malam penembakan Charlie Kirk segera menjadi titik balik dalam sejarah politik Amerika. Namun, di balik kabut duka dan kemarahan, muncul serangkaian kebenaran gelap yang perlahan merayap ke permukaan, kebenaran yang sebagian besar orang mungkin lebih suka tidak pernah mendengarnya. Peristiwa detik-detik tragis. Rekaman video dari ponsel mahasiswa memperlihatkan jelas, Kirk berhenti sejenak, matanya melebar, lalu terhuyung saat suara letusan terdengar. Beberapa saksi bersumpah bahwa sebelum jatuh, ia sempat berbisik sesuatu. Seorang mahasiswa yang duduk di barisan depan mengklaim mendengar kalimat samar, "Aku sudah tahu ini akan terjadi." Kata-kata itu, apakah nyata atau hanya ilusi panik, segera menyebar di internet, menambah aura misteri seputar kematiannya.
Skandal hubungan gelap di balik panggung. Segera setelah tragedi, sejumlah dokumen bocor ke media. Laporan itu menyebutkan adanya ketegangan besar antara Kirk dengan beberapa donatur utama PUSA. Sebagian dari mereka konon ingin mengendalikan arah organisasi menuju isu-isu tertentu, sementara Kirk menolak tunduk. Ada yang bahkan berspekulasi, apakah peluru yang menembus tubuh Kirk malam itu hanyalah ujung dari sebuah konspirasi finansial dan politik? Lebih jauh, seorang mantan staf anonim mengaku bahwa Kirk sering menerima amplop misterius berisi pesan ancaman, bukan dari kaum liberal, melainkan dari kelompok konservatif garis keras yang merasa Kirk menjual idealisme demi panggung. Rumor kehidupan pribadi yang tersembunyi. Meski ia dikenal sebagai sosok religius dan keluarga, rumor tentang kehidupan pribadi Kirk mulai menyeruak. Beberapa media gosip mengaitkan dirinya dengan hubungan tersembunyi yang berpotensi merusak citra publiknya. Walau kebenaran isu-isu itu masih abu-abu, fakta bahwa rumor ini mencuat bersamaan dengan kematiannya membuat publik bertanya-tanya, apakah ada pihak yang sengaja menunggu momen tragis ini untuk menodai warisannya? Konflik internal, PUSA terbelah. Tragedi Utah Valley juga memicu perpecahan internal di PUSA. Sebagian besar anggota muda menuntut agar Kirk dikenang sebagai pahlawan, sementara sebagian lain justru memanfaatkan situasi untuk mengambil alih kekuasaan. Seorang mantan koordinator wilayah bahkan mengeluarkan pernyataan mengejutkan. Charlie tahu terlalu banyak rahasia. Dan terkadang, mengetahui terlalu banyak bisa berbahaya. Kejadian tak terduga, reaksi publik. Reaksi publik benar-benar meledak. Ribuan orang berkumpul di depan markas PUSA dengan lilin, menyebut Kirk sebagai martir. Di sisi lain, kelompok progresif menekankan bahwa meski kekerasan harus dikecam, warisan retorika Kirk tidak bisa dilepaskan dari meningkatnya ketegangan sosial di Amerika. CNN menayangkan headline, kematian yang mengguncang bangsa, martir atau provokator? Media sosial menjadi ajang pertempuran narasi. Di Twitter, tagar Justice for Charlie bersaing dengan End Hate Politics. Video detik-detik penembakan mencapai ratusan juta tayangan dalam waktu kurang dari 24 jam. Amerika benar-benar terbelah, bahkan dalam cara mengenang seorang pria yang baru saja terbunuh. Klimaks, konsekuensi tak terhindarkan. Yang paling mengguncang adalah laporan investigasi awal. Pelaku penembakan bukanlah aktivis liberal radikal, melainkan seorang pria muda yang pernah menjadi anggota PUSA, kecewa karena merasa dikhianati oleh idealisme Kirk. Fakta ini memperdalam luka. Kirk bukan mati di tangan lawan, melainkan di tangan seseorang yang pernah berdiri bersamanya. Inilah kebenaran gelap yang tak banyak orang siap terima. Bahwa kebencian yang membunuh Kirk bukan hanya datang dari luar, melainkan juga dari dalam. Bahwa polarisasi Amerika bukan sekadar pertempuran antara kiri dan kanan, tetapi juga pertarungan internal tentang siapa yang berhak memegang kebenaran dan kekuasaan. Emosi nyata, kutipan yang membekas. Seorang mahasiswa yang hadir malam itu menangis ketika diwawancara. Aku melihat wajahnya, penuh ketakutan tapi juga pasrah. Itu bukan ekspresi seorang politisi, tapi seorang manusia yang tahu waktunya sudah habis. Seorang jurnalis konservatif menulis, Charlie Kirk tidak mati di panggung. Ia dieksekusi oleh bangsa yang sudah terlalu lama terpecah. Dan seorang profesor di Utah Valley menutup komentarnya dengan kalimat yang membekas, jika kita tidak belajar dari kematian ini, maka peluru itu sebenarnya menembus kita semua. Reaksi media dan publik.
Kematian Kirk memicu liputan 24 jam non-stop. Dokumenter Kila diproduksi, wawancara dengan keluarga dan sahabat memenuhi layar kaca, dan teori konspirasi berkembang biak di forum online. Ada yang bersikeras bahwa pemerintah menutup-nutupi dalang sebenarnya. Ada pula yang percaya bahwa Kirk sudah memprediksi kematiannya dan sengaja memilih jalan martir. Apapun kebenarannya, tragedi ini membuka luka dalam di hati Amerika. Bukan hanya tentang siapa Charlie Kirk itu, melainkan tentang bangsa macam apa yang melahirkan dan pada akhirnya menghancurkan sosok seperti dia. Kematian. Charlie Kirk telah melahirkan sebuah mitos yang jauh melampaui dirinya sebagai individu. Dalam dunia yang penuh polarisasi, ia kini berdiri di antara batas nyata dan legenda, seorang manusia dengan darah dan daging yang jatuh di panggung, tetapi juga simbol perlawanan yang dipahat dari kontroversi, kebencian, dan keyakinan. Bagi sebagian orang, Kirk adalah martir yang mengorbankan hidupnya demi mempertahankan suara konservatif di tengah badai liberalisme yang merajalela di universitas. Ia menjadi ikon generasi muda yang berani melawan arus, meski harus membayar harga paling mahal. Narasi ini membuatnya sejajar dengan tokoh-tokoh yang dibungkam sebelum waktunya. Nama-nama yang selalu dikenang dengan campuran duka dan kekaguman. Namun, bagi yang lain, Charlie Kirk adalah sosok yang menciptakan pusaran kekacauan yang pada akhirnya menelannya sendiri. Ia dianggap menyalakan api polarisasi tanpa sadar bahwa nyalanya bisa membakar dirinya. Dalam perspektif ini, Kirk bukan korban semata, melainkan bagian dari tragedi yang ia bantu tulis dengan retorika dan strategi politiknya. Kebenaran mungkin berada di antara dua sisi ekstrim itu. Tetapi disitulah letak kekuatan kisah ini. Ia membuka ruang bagi interpretasi, spekulasi, bahkan fantasi. Bukankah mitos selalu lahir dari celah di mana fakta tidak mampu menjawab semua pertanyaan? Jika dilihat dengan kacamata mitos politik, Kirk menempati posisi yang unik. Ia adalah simbol keberanian, tapi juga simbol kesombongan. Ia adalah cermin bagi generasi muda, tentang betapa berbahayanya ambisi. Betapa rapuhnya ketenaran, dan betapa tipisnya garis antara pahlawan dan provokator. Sebagai saluran, kita melihat Charlie Kirk bukan hanya sebagai tokoh politik, melainkan sebagai fenomena budaya. Ia lahir dari era media sosial, hidup dari kontroversi, dan mati dalam drama yang disiarkan langsung. Kehidupannya adalah bukti bahwa politik modern tak lagi hanya tentang ide, tetapi juga tentang panggung, kamera, dan narasi yang dibentuk oleh publik. Namun, pertanyaan yang paling penting justru harus diarahkan kepada Anda, para penonton. Apakah Charlie Kirk adalah pahlawan yang mati demi keyakinannya? Ataukah ia adalah simbol dari kebencian yang akhirnya memakan dirinya sendiri? Apakah kita akan mengenangnya sebagai suara yang berani, atau sebagai pengingat tentang bahaya polarisasi yang tak terkendali? Mungkin jawabannya tidak tunggal. Mungkin kisah ini memang ditakdirkan menjadi mitos, diceritakan dengan cara yang berbeda oleh mereka yang mencintai maupun membencinya. Pada akhirnya, rahasia terbesar dari hidup Charlie Kirk bukanlah siapa yang menari pelatuk, tetapi bagaimana kita memilih untuk mengingatnya. Ada kisah-kisah yang selalu dimulai dengan ambisi sederhana. Bagi Charlie Kirk, semuanya bermula dari seorang remaja di pinggiran Chicago yang percaya bahwa ia bisa mengubah dunia hanya dengan kata-kata. Ia menulis esai tentang politik di usia belasan, berbicara di depan audiens kecil, dan berani menantang narasi arus utama yang tampaknya tak tergoyahkan. Dari titik awal itulah, sebuah perjalanan panjang terukir, perjalanan yang membawanya dari ruang kelas biasa menuju panggung nasional.
Namun, nostalgia selalu menambahkan lapisan lembut pada kisah yang keras. Di balik pidato lantang dan wajah tegang di layar televisi, ada momen-momen kecil yang jarang dilihat publik. Tawa bersama tim mudanya di belakang panggung, doa singkat sebelum naik ke podium, dan tatapan mata yang penuh tekad meski diiringi rasa lelah. Semua itu kini hanya tinggal bayangan, fragmen dari seorang pria yang tak lagi ada. Kematian Kirk yang tragis justru membuat awal kisahnya semakin terasa menyentuh. Ia memulai dengan keyakinan bahwa generasi muda Amerika bisa direbut kembali dari tangan lawan ideologisnya. Entah kita setuju atau tidak dengan caranya, kita tak bisa menyangkal bahwa ia berhasil mengguncang status quo. Ia memaksa bangsa ini untuk mendengar, untuk bereaksi, dan untuk memilih sikap. Dan kini, setelah semuanya berakhir, warisannya tidak hanya terletak pada kata-kata yang ia ucapkan atau organisasi yang ia bangun. Warisannya ada pada percakapan yang ia paksa untuk terjadi, percakapan tentang kebebasan, identitas, dan arah bangsa. Mungkin warisan itu penuh kontroversi. Mungkin penuh luka. Tetapi tetap saja itu adalah warisan yang nyata. Ada kisah-kisah yang tak pernah diceritakan. Tapi sekarang, Anda mengetahuinya. Charlie Kirk memulai dari awal yang sederhana. Dan berakhir dengan tragedi yang monumental. Ia adalah cermin dari Amerika modern. Ambisius, terpecah, penuh drama, namun juga penuh energi yang tak pernah bisa sepenuhnya dipadamkan. Dan disitulah letak nostalgia yang paling pahit. Mengingat bahwa semua ini berawal dari seorang anak muda yang hanya ingin bicara, dan berakhir dengan seorang pria yang suaranya dipaksa bungkam selamanya.